sekali semak belukar yang cukup tinggi. Nah, kita akan bisa melihat ya, di sana ini adalah membentang dan sangat tinggi serta tebal tembok benteng Istana Majapahit, diduga Istana Timur atau istana terakhir Kerajaan Majapahit. Pada musim kemarau di puncaknya ini ya, udara memang cukup panas, namun sedikit angin yang membuat udara semakin dingin. Dan kita akan terus menelusuri pada masa akhir Majapahit, ada beberapa sumber, misalnya prasasti Pabanolan yang ditemukan di Gubuk Lakah Malang. Ini ternyata memuat informasi angka tahun ya, yang sebagaimana Profesor Hasan Jafar membacanya, dan beberapa kemudian sejarawan Belanda membacanya, ternyata berangka tahun 1541 Masehi. Tapi bukan hanya angka tahun ini yang terpenting. Di dalamnya ada sebuah kalimat, telah sinurat ring Sangyang Pajaran ring Wilwatikta. Jadi di sini memuat informasi bahwasanya prasasti ini ditulis di Sangyang Pajaran atau tempat akademi atau semacam sekolahan saat ini gitu ya, di Wilwatikta atau di Majapahit. Wilwatikta merupakan nama lain dari Majapahit. Sehingga diduga, dan memang ini ada sebagian sejarawan Belanda yang menganggap tahun 1541 atau di pertengahan abad ke-16 ini Majapahit masih ada. Nah ini kemudian didukung oleh babat Sengkala atau cerita tradisi yang mengatakan bahwasanya Sultan Trenggono atau Demak gitu ya, menyerang Majapahit gitu ya. Itu kemudian menerangan Majapahit di Penanggungan atau Gunung Penanggungan ini diserang oleh Demak dengan pasukan Sultan Trenggono yang besar itu pada tahun 1543, sehingga kemudian Gunung Penanggungan dinyatakan kalah. Nah, bisa jadi kemudian apa yang ada di Gunung Penanggungan dan serangan Demak atas kemudian Gunung Penanggungan, diduga ada semacam istana termasuk pejabat kerajaan, termasuk para raja atau ekstensi sebuah kerajaan atau laskar Majapahit yang tersisa yang ada di Gunung Penanggungan ini masih ada dan diduga masih membangun benteng istana pertahanan. Jadi jika kita lihat di lereng Gunung Penanggungan ini ada semacam memanjang terbuat dari tembok batu bata merah kuno seperti benteng pertahanan. Bisa jadi ini jika dihubungkan dengan sumber tradisi adalah serangan Demak atas Gunung Penanggungan tahun 1543 Masehi ya, atau di pertengahan abad ke-16 Masehi. Jadi kita coba telusuri bersama-sama. Jadi bandul peradaban telah silih berganti, dan ini sebuah keniscayaan sebagaimana Mataram kuno pernah berpindah dan terjadi perang saudara di dalamnya. Misalnya kemudian Mataram kuno saja, istana pertama adalah di Mataram, Makadatwan I Mataram. Kemudian Makadatwan I Mampratipurah pada masa Pikatan. Tentunya ada perang sehingga kemudian Kedaton yang ada di Mataram ditinggalkan. Setelah itu pada masa selanjutnya itu ada Makadatwan I Pohpitu. Berarti di desa Pohpitu didirikan istana pada masa Sailendra gitu ya. Kemudian lagi masuk lagi kemudian ke Makadatwan I Mataram. Begitu juga ketika Empu Sindok membangun istana di Jawa Timur, yang mula-mula Makadatwan I Tambelang, kemudian Makadatwan I Watugalo, ternyata pada masa Dharmawangsa Teguh istana sudah berada di Madiun, yaitu Makadatwan I Watan, yaitu berada di istana Watan. Sehingga kemudian pada masa Majapahit pun diduga istananya tidak hanya di Trowulan. Diduga sebagaimana kemudian berita Yuansi, istana pertama kali didirikan oleh Diyawijaya di pinggir Sungai Brantas, diduga ditarik saat ini. Kemudian masa kejayaan beralih ke Trowulan, kemudian pernah juga di Daha, atau juga pada masa akhir-akhir berada di lereng Gunung Penanggungan. Sampai saat ini istana Majapahit belum ada yang meneliti secara kronologi, baik itu kemudian ditarik di Trowulan, di Daha, maupun di lereng Gunung Penanggungan. Saat ini bisa jadi di lereng Gunung Penanggungan ini ada jejak-jejak istana masa akhir Majapahit. Jadi kondisinya memang tertutup semak belukar, jadi kita masuk lewat mana ya, karena ini terhalang sekali semak belukar yang cukup tinggi.
Nah, kita akan bisa melihat ya, di sana ini adalah membentang dan sangat tinggi serta tebal tembok benteng Istana Majapahit, diduga Istana Timur atau istana terakhir Kerajaan Majapahit, sebagaimana sumber Babat Sengkala. Demak menyerang Gunung Penanggungan secara besar-besaran sampai benar-benar menaklukkan tahun 1543 Masehi. Jadi jika kita lihat struktur tembok benteng istana era Kerajaan Majapahit, sekali lagi ya, ada semacam lubang-lubang yang sangat misterius. Nah, jadi lubang-lubang yang sangat misterius, ternyata lubang-lubang ini tidak tembus. Lubang-lubang ini ternyata sampai kedalaman tertentu ya. Diduga kemungkinan tempat menancapkan arca atau hiasan-hiasan dinding tertentu secara estetik atau secara magis gitu ya. Karena leluhur kita dalam memilih lokasi untuk pembuatan istana tidak hanya memperhatikan soal-soal teknis dan strategis saja, melainkan juga pertimbangan-pertimbangan magis dan religius. Diduga ini merupakan bagian kemudian untuk menancapkan sesuatu yang dianggap magis atau sakral ya. Nah, ini memanjang sana. Nah, memanjang ke sana gitu ya. Dan ini di bawah pepohonan gitu ya, pohon-pohon jati. Dan di sini ada struktur yang asli, jadi teman-teman ya perlu diperhatikan. Struktur asli itu seperti ini. Batanya itu rapat, semuanya itu adalah batu bata tanpa fragmen atau batu bata utuh gitu ya, tidak ada sepis. Namun yang bagian atas ini ternyata berupa fragmen ditata ulang dengan sepis atau batasan-batasan dari tanah liat kemungkinan ya. Dan ini batu-batunya berupa fragmen. Dari sinilah kemudian kita akan bisa belajar dan membedakan antara struktur asli dengan struktur tambahan, atau kemudian ini ditata ulang untuk talut menahan tanah. Kemudian pada waktu tertentu memang di masa-masa terutama Orde Baru ada swasembada pangan, sehingga banyak sekali lahan-lahan yang wajib ditanami, termasuk tidak peduli ada tinggalan yang seperti ini, itu tanah-tanah ini dahulu kemungkinan pernah menjadi sawah atau yang pernah ditanami selama swasembada pangan. Namun ternyata tembok bagian talut ini masih tersisa dan masih ada atau masih lestari. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, sehingga masih bisa memberikan edukasi dan motivasi serta inspirasi bagi kita semua. Nah, jadi lubang yang kedua, nah seperti tadi itu sama. Jadi ukuran lubangnya itu sama, jaraknya itu sekitar 10 meter ya, jaraknya sekitar 10 meter. Kemungkinan setiap 10 meter itu ada lubang yang kemungkinan memang dahulu untuk menancapkan atau semacam hiasan atau semacam benda-benda magis ya, terbuat dari batu atau logam gitu ya. Biasanya berbentuk makara atau arca-arca gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, selain itu teman-teman, antara tembok yang satu dengan tembok yang lain ketika sekitar tiap 20 meter atau kemudian ya setiap 18 sampai 20 meter ada semacam pembatas. Mungkin kamera bisa didekatkan ya. Jadi ini pembatas atau semacam untuk membatasi tembok satu dengan tembok yang lain. Entah fungsinya untuk apa pembatas ini, namun ada struktur yang menjorok ke sana. Lah ini jelas. Jadi ini bukan galian, melainkan batu bata ini memang tertata sedemikian rupa yang terpisah dengan batu bata yang sampingnya. Dan ini adalah struktur asli, meskipun di atasnya ini adalah struktur yang kemungkinan terah ambruk kemudian didirikan lagi gitu ya, dengan fragmen batu bata kuno. Nah ini. Nah, jika kemudian kamera bisa didekatkan ya, struktur asli tembok-tembok istana atau tembok batu bata merah kuno itu seperti ini struktur asli ya. Tidak ada sepis gitu ya antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain. Direkatkan dengan sebuah perekat yang sangat misterius ya, kemungkinan beras ketan atau telur atau wajra lepa atau kemungkinan sistem kosot gitu ya, sehingga sangat-sangat rata tanpa sepis gitu ya. Ini adalah struktur asli sejak masa Kerajaan Majapahit gitu ya. Nah ini adalah struktur asli yang masih bertahan, tidak ada reotan, tidak ada ambruan, tidak ada lengkungan, sehingga kemudian konstruksi pada masa Kerajaan Majapahit memiliki teknologi yang sangat canggih pada masa lalu ya. Nah ini, nah jika kita lihat sampai sini, nah ini kemudian sama, ada yang sekitar 20 meter itu ada sepis lagi ya, atau 10 meter ya, ya sekitar 10 sampai
Ya, sekitar 10 meter. Ada sepis lagi, ini lebih lebar lagi. Jadi sepisnya ini sekitar 20 cm untuk membatasi tembok sebelah barat dengan tembok sebelah timur. Nah, ini salah satu kemungkinan teknologi ya, agar kemudian ketika ambruk tidak terjadi ambrukan total, atau kemungkinan untuk memiliki fungsi-fungsi magis. Sekali lagi, leluhur kita dalam membuat konstruksi atau memilih tempat tidak hanya pertimbangan teknis strategis atau tidak pertimbangan teknologi saja, melainkan juga pertimbangan magis dan religius itu juga menjadi pertimbangan. Jadi faktor lubang seperti ini itu juga harus mendekati dua pendekatan tersebut, pendekatan teknis strategis teknologis maupun kemudian pendekatan magis religius. Nah, itu di situ kemudian ada tembok yang menjorok, kemudian kemungkinan itu ada semacam tulangan karena tembok-tembok itu tulangan. Kalau dari sana sekitar kemudian 40 meter ada tulangan, 40 meter ada tulangan, ini kita sama dengan tembok-tembok yang ada di temuan yang ada di Kumitir. Jadi kembali lagi kepada sejarah ya, selain sejarah kemajuan teknologi, konstruksi, sistem irigasi, bahkan kemudian tembok-tembok raksasa seperti ini ya, yang merupakan jejak-jejak teknologi dan konstruksi arsitektur pada masa kerajaan Majapahit yang kokoh, yang kuat lebih dari 700 tahun lamanya. Juga kita belajar bagaimana kemudian kerajaan Majapahit yang jaya itu runtuh, ternyata dirundung perang saudara sejak mangkatnya Gajah Mada serta Raja Hayam Wuruk. Setelah Wikramawardhana sang menantu menjadi raja yang bersuamikan Kusumawardhani yang merupakan putri dari Hayam Wuruk ini, ternyata kemudian anak selir yaitu Breh Wirabumi menuntut menuntut hak atau menuntut yang menjadikan kemudian terjadi perang paregrek secara besar-besaran antara Majapahit dengan Blambangan atau Wirabumi. Dan ini pun berlangsung cukup lama, sekitar 5 tahun, antara tahun 1401 sampai 1406. Bahkan tahun 1405 sebagian besar rombongan Muhammad Cengho yang mendarat di Wirabumi dibantai oleh pasukan Majapahit. Nah, ini salah satu kemudian tragedi, artinya perang bubat, artinya perang paregrek agung ini ya, ini memang terjadi. Kalau memang perang bubat yang terjadi pada tahun 1357 ya, yaitu antara rombongan pengantin Sunda di lapangan Bubat, ini juga merupakan juga historis gitu ya. Namun kemudian yang kita bahas saat ini adalah perang paregrek. Ternyata perang paregrek ini berlarut-larut. Pada masa Wikrama, Raden Gajah Brahnarapati, seorang pahlawan yang berhasil menumpas Wirabumi, ini kemudian pada masa Suhita tahun 1433 dipersalahkan dan Raden Gajah Brahnarapati ini dipenggal, yang artinya terjadi semacam pergantian kekuasaan atau rezim yang ada di Majapahit. Sudah rezim lagi ya gitu ya. Artinya memang saya kira ada ular. Nah, ini kemudian antara terjadilah seperti itu, dan pada masa akhirnya ternyata Bre Kertabumi ini menyingkirkan Bre Pandan Salas, sehingga Bre Kertabumi berkuasa di Trowulan, ibu kota Majapahit, dan Bre Pandan Salas berkuasa di kota Daha Kediri. Ternyata pada tahun 1468 sampai 1478, 10 tahun di Majapahit ada bintang kembar atau ada matahari kembar, sehingga kemudian tahun 1478 gitulah, 2 tahun setelah mangkatnya Dyasura Prabawa, ternyata Dyah Ranawijaya menuntut balas, sehingga kemudian menuntut balas kepada pamannya sendiri yaitu Bre Kertabumi, sehingga Bre Kertabumi pun mangkat di Kedaton atas serangan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Jadi tahun-tahun selanjutnya adalah tahun-tahun pertarungan antara keturunan Bre Kertabumi yang tidak lain tidak bukan adalah Raden Patah Demak yang didukung para wali di pesisir utara ini menuntut balas atas kematian ayahnya Bre Kertabumi kepada Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Termasuk kemudian motivasi selanjutnya adalah mengakhiri kerajaan terakhir Hindu-Buddha ini di Jawa Timur, karena para penganut Islam awal ini tentu termotivasi akan perang Sabil gitu ya. Nah, itu salah satunya selain kemudian perang paregrek. Jadi perang paregrek memainkan peranan utama dalam kehancuran kerajaan Majapahit, sampai kemudian Demak berhasil menghalau atau kemudian menghabisi sisa-sisa laskar pasukan Majapahit yang ada di lereng Gunung Penanggungan, dan Babat Sengkala mengidentifikasi tahun 1543 Masehi. Gunung Penanggungan, sisa-sisa laskar kerajaan Majapahit, sisa-sisa
penganut dan pengemban Majapahit ini kemudian berakhir di Gunung Penanggungan. Semoga kemudian situs ini tetap memberikan edukasi, motivasi, dan inspirasi bahwasanya perang saudara, perang perebutan tahta di Majapahit menghancurkan kerajaan ini, dan ada serangan dari luar dan perang, dan kemudian munculnya budaya-budaya baru yang menjadikan kemudian perubahan-perubahan besar di Majapahit. Sehingga kemudian sejak tahun-tahun inilah orang-orang Jawa dari penganut Hindu-Buddha beralih ke penganut Islam. Jadi semoga kemudian tembok-tembok ini terus kemudian dilestarikan, kalau bisa diekskavasi ya oleh Balai Pelestari Kebudayaan, sehingga kemudian bentuk dan ukurannya bisa terdeteksi, bahkan pola-pola kesejarahnya dapat digali. Semoga bermanfaat.